Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Leonardo Ginting. Hari ini kita membahas satu tema, yaitu tidak mengasihani diri sendiri. Kita akan juga membahas 4 tokoh yang luar biasa yang pasti teman-teman sebagian mungkin sudah mengetahuinya. Jadi penasaran kan? Yuk, jangan lupa tonton terus videonya ya. Sebelum kita masuk ke topik inti dari tema kita, hari ini kita membahas tokoh-tokoh yang menginspirasi, dan semoga kisah tokoh-tokoh tersebut ini membuat kita semuanya bisa belajar mengambil intisarinya dan membuat kita menjadi orang yang jauh jadi lebih baik lagi. Satu kisah dari Marla Runyan. Apa yang menarik dari dia? Nah, Marla Runyan ini adalah seorang penulis buku. Dia juga mempunyai gelar sarjana, pernah berkompetisi di Olimpik, wanita pertama Amerika yang menyelesaikan lomba maraton tahun 2022 dengan catatan 2 jam 27 menit, dan semua accomplishment tersebut, pencapaian tersebut diraih dengan mata yang buta. Hebat kan? Yang kedua, tokoh berikutnya adalah James Denton. Apa James Denton ini? James Denton ini adalah seorang pilot fighter. Jadi waktu itu Amerika sedang dalam masa peperangan dengan Vietnam. Akhirnya singkat cerita pilot ini pesawatnya ditembak jatuh. Dia menjadi POW atau prisoner of war atau tahanan perang oleh Vietnam. Nah, apa yang menarik dari kisah dia? Selama 7 tahun setelah dia ditangkap, dia disiksa, dipukul, makanan tidak teratur, pokoknya dibuat semenderita mungkin supaya dia mengeluarkan informasi-informasi, membocorkan informasi tentang Amerika, supaya bisa dikalahkan lah intinya Amerika oleh Vietnam. Dia disiksa sampai di tahun yang ke-7 dia dibebaskan. Terus habis itu di dalam satu pidatonya yang luar biasa, dia bilang kayak gini, bahwa adalah satu kehormatan dalam melayani negaranya. Dan ini menjadi quote yang begitu luar biasa. Walaupun dia sudah di 7 tahun ya menderita oleh Vietnam, diperlakukan, ditahan dan sebagainya, tapi dia tetap mempunyai sikap yang positif. Yang ketiga adalah Gus Dur. Nah, kita tahu Gus Dur adalah presiden keempat kita. Bukan hanya presiden keempat, tapi kita tahu bahwa dia tidak secara fisik dia tidak lebih unggul dari presiden-presiden sebelumnya. Kita tahu bahwa Gus Dur adalah matanya mungkin hampir 80%-an buta, dan juga pada saat itu dia sempat mengalami stroke, yang mana nggak mudah buat seorang Gus Dur ya, di tengah ketidakberuntungan secara fisik, tapi dia bisa tetap memimpin bangsa ini, menginspirasi bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Yang keempat juga adalah tokoh yang menginspirasi saya, yaitu Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah seorang, mungkin teman-teman udah pernah dengar ceritanya, udah sering dengar ceritanya, tapi gue mau ulangin lagi. Yusuf ini kita tahu dia adalah anak kesayangan orang tuanya, tapi dia sering dibeliin baju yang bagus dan sebagainya, tapi kita tahu saudaranya sering cemburu. Suatu kali mereka planning untuk bunuh, tapi kakaknya bilang jangan dibunuh, dijual jadi budak. Akhirnya dia jadi budak. Kita tahu dulu kalau orang udah jadi budak nggak ada masa depan, tapi even dia jadi budak, kita melihat pertolongan Tuhan. Dia diangkat menjadi orang yang mempercayain seisi rumahnya Potifar. Tapi itu pun dia nggak lepas dari yang namanya malapetaka. Dia diajak tidur sama istri bosnya, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia difitnah, dimasukin penjara. Nah, kita tahu juga dulu kalau orang di penjara zaman dulu nggak ada yang namanya kebebasan, nggak ada yang namanya pengadilan ulang dan sebagainya. Kita tahu kalau udah di penjara ya udah nasib kita nggak pernah tahu sampai kapan kita di penjara. Tapi kita lihat ending dari cerita tersebut bahwa Yusuf menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir saat itu. Dari 4 tokoh tersebut, apa yang bisa kita pelajari? Nah, 4 orang tersebut mengalami situasi nggak enak, situasi nggak nyaman,
kondisi mungkin secara fisik juga nggak seunggul orang-orang lain, mungkin kesempatan juga tidak sebaik orang lain, mereka bisa saja mengasihani atau menyesalin mungkin marah atas situasi, marah kepada Tuhan, marah atas ini, marah atas orang tua, marah atas segalanya, tapi mereka tidak pernah membiarkan kondisi, mereka tidak pernah mengasihani situasi mereka nggak pernah mengasihani bahkan diri mereka sendiri. Dan itu yang luar biasa dari sosok-sosok ini. Dan kalau kita lihat ya, maksudnya kalau misalnya pernah nggak sih kita berpikir apa sih ruginya kalau kita mengasihani diri sendiri? Contohnya kalau tadi Marla Runyan kalau dia cuma menyalahkan kondisinya, dia marah karena dia buta, dia marah karena dia lahir dengan kondisi fisik yang tidak seberuntung orang lain, dan dia cuma mengasihani dirinya sendiri, dia nangis karena kenapa dia buta, dia menyalahkan orang tua, menyalahkan Tuhan, menyalahkan semuanya gitu ya. Dia itu nggak akan pernah mencapai pencapaian yang luar biasa tadi, master degree, dia berlari di maraton, dia penulis buku maraton, bahkan lari mencapai 2 jam 27 menit dan sebagainya. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Bahkan orang yang sehat seperti kita yang nggak buta belum tentu bisa melakukan hal tersebut, bahkan saya mendapat gelar master. Itu luar biasa nggak sih? Bayangkan kalau dia tetap mengasihani dirinya, nggak akan pernah ada cerita tersebut. Bayangkan kalau misalnya Yusuf, dia bilang dia menyalahkan kakaknya, menyalahkan ini, terus habis itu dia kerja anggut-anggutan, dia kerja dengan sakit hati, dia kerja dengan amarah, bahkan mungkin waktu dia mungkin udah diangkat nih sama Potifar gitu karena kerjanya bagus, udah diangkat, udah misalnya dia berusaha hidupnya kudus, baik gitu ya, nggak jatuh dalam dosa perzinahan dengan istri Potifar, tahu-tahunya masuk lagi ke penjara. Bisa bayangkan nggak sih? Dia bisa aja marah sama Tuhan, gue udah berusaha hidup kudus, udah berusaha hidup baik, nggak jatuh dalam dosa zina, kenapa malah gue di penjara, kenapa bukan istri Potifar yang... Tapi dia tidak menyalahkan Tuhan, bahkan tidak menyesalin tindakannya sedikit pun, nggak marah-marah. Kalau kita mungkin di posisi itu, kita mungkin ada udahlah dibanding daripada gue di penjara, ya udahlah mending gue tidur, ya kan? Dan Yusuf tidak sedikit pun menyesal atas tindakannya. Luar biasa nggak sih? Dan itu luar biasa banget buat seorang muda cowok yang sehat secara fisik, secara seksual itu aktif, nggak gampang seperti Yusuf. Terus habis itu kalau kita tahu bahkan presiden yang luar biasa kita Gus Dur, kalau misalnya saat itu dia menolak, bisa saja karena dia bilang mungkin gue melihat masa presiden buta misalnya gitu ya. Misalnya dia bisa saja dia menyalahkan, bisa saja dia bilang gue nggak bisa nih karena gue begini, kondisi gue begini, terus habis itu gue juga stroke, bisa. Itu tantangannya berat banget buat Gus Dur waktu itu untuk mengangkat bangsa kita, di mana saat itu lagi transisi dari Orde Baru, Habibie, yang mana banyak demo dan sebagainya, banyak perpecahan, dan itu bukan tugas yang mudah buat Gus Dur, pasti stres banget, dimana dia ada sakit dan juga penglihatannya semakin memudar, nggak gampang. Bisa saja dia ngambil zona nyaman, dia bilang udahlah gua ini kasih aja buat orang lain, tapi dia tetap ambil beban itu karena dia nggak mau hanya sekedar menangisin kondisi situasi tanpa doing something. Kalau dia saat itu mungkin cuma bilang menangisi dirinya sendiri, dia tidak akan bisa membuat presiden yang tidak pernah tercatat dalam sejarah, presiden yang begitu luar biasa, yang membawa persatuan yang luar biasa, bahkan di tengah ketidakberuntungan secara fisik. Mungkin ada banyak hal yang lain, tapi kita tahu bahwa kalau kita ada di dalam posisi tersebut, kita hanya fokus di dalam masalah kita hanya fokus di dalam problem kita, ketidakberuntungan kita hanya menyesali kenapa gue lahir begini, kenapa gue begini, kenapa gue ditipu, kenapa gue dikhianatin, kenapa begini. Kita hanya menyesalin, kita hanya nangis di pojokan kamar tanpa melakukan sesuatu, dan
nggak ada accomplishment, nggak ada pencapaian, nggak akan ada yang namanya keberhasilan kalau kita cuman mengasihanin diri kita sendiri. Dan selain itu, kalau kita lihat apa sih keuntungannya gitu ya, kalau kita menjadi orang-orang yang tidak mengasihanin diri kita, situasi kita, dan sebagainya. Kalau kita belajar dari kisah mereka ya, kita tahu satu hal yang menonjol adalah mereka punya mentalitas, orang-orang tersebut, tokoh-tokoh tersebut punya mentalitas yang kuat. Bayangkan kalau misalnya teman-teman ya punya perusahaan, ya lagi mau ekspansi, teman-teman punya bawahan yang menghandle satu perusahaan, teman-teman percayakan si A, nah gitu, handle perusahaan ini lagi banyak masalah di perusahaan ini, lo bisa nggak handle ini? Kalian bilang gitu sama bawahan, dan dia bisa handle itu dengan baik, tanpa ngeluh, tanpa harus mempermasalahkan ini kok terlalu banyak masalah, ini terlalu begini, terlalu ini, perusahaannya terlalu rumit, bawahannya orang-orang nggak mau kerja dan sebagainya, tanpa dia bawa masalah itu, tapi dia bisa menyelesaikan problem perusahaan itu. Pasti teman-teman pengen menambahkan banyak-banyak yang lain, mempercayakan banyak-banyak hal lain. Karena apa? Kalian tahu ini orang punya mentalitas nggak gampang menyerah. Artinya apa? Kalau kita tidak mengasihani diri kita sendiri, berarti kalau ada masalah datang, menekan dan sebagainya, kita mungkin ditipu, kita mungkin dihina, kita mungkin ya banyak lah yang nggak bisa disebutin satu. Intinya teman-teman kita adalah orang-orang yang kuat waktu kita ada Goliat yang mungkin mau memerangi kita, mau menghancurkan kita, mungkin tubuh kita pendek sama seperti Daud, tapi waktu kita nggak menyerah, itu menandakan mentalitas kita, mentalitas yang nggak gampang mundur, nggak gampang menyerah, orang-orang yang kuat, orang-orang yang fight back ketika ada masalah. Dan saya yakin teman-teman pasti akan dipercayakan hal-hal besar lainnya kalau teman-teman punya mentalitas yang kuat. Gampang nggak gampang, tapi bisa nggak? Pasti bisa. Yang kedua, apa untungnya kalau kita tidak fokus hanya pada diri kita sendiri, tapi kita fokus apa untungnya kalau kita tidak fokus kepada diri sendiri saja, tidak hanya fokus mengasihani situasi kita, masalah kita, mengasihani diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang goal oriented, solution oriented. Kita bukan hanya fokus kepada masalah, melihat masalah. Bayangkan ya, setiap orang pasti punya masalah, punya kekurangan. Tapi kalau kita hanya fokus kepada masalah dan kekurangan, kita tidak akan pernah melihat diri kita menjadi orang yang baik. Gitu. Kalau misalnya Daud waktu ngelawan Goliat, dia hanya fokus, diri gue kecil, diri gue nggak punya senjata perang, tapi Goliat punya pengalaman, dia gede lagi, dia udah membunuh puluhan mungkin ratusan orang. Kalau dia Daud hanya fokus sama kelemahan dia, saya yakin dia akan kalah sebelum berperang. Intinya, kalau kita menjadi orang-orang yang tidak mengasihani diri sendiri, mengasihani masalah kita, fokus sama masalah kita, kelemahan dan sebagainya, kita pasti fokus kepada hal yang lain, yaitu kepada solusi apa yang kita bisa lakukan, jalan keluar apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kita menjadi orang yang solution oriented. Dengan begitu, kita pasti menemukan pintu-pintu keluar yang lain, jalan-jalan keluar yang lain. Jadi nggak ada kata yang namanya jalan buntu di dalam kamus kita. Bayangkan tadi misalnya, ya kita tahu ya kalau Marla Runyan tadi, dia hanya fokus sama kebutaannya. Tidak akan pernah dia menuliskan sejarah dalam hidupnya. Dia fokus gimana caranya mengatasi hambatan kebutaannya. Artinya apa? Dia fokus sama solusi, gimana caranya bisa mengalahkan masalahnya, mengalahkan Goliat-Goliatnya. Yang ketiga, apa keuntungannya, yaitu kita menjadi lebih sehat secara mental dan jasmani. Ini pasti. Kenapa? Orang-orang yang tidak fokus sama masalahnya, dia menjadi orang-orang yang bebas, menjadi orang-orang yang lepas, menjadi orang yang positif. Kalau kita positif, sikap kita positif, pasti perilaku kita positif, pasti nggak ada yang namanya hormon kita nggak jadi gampang stres, kita nggak akan gampang teririt,
iritasi, kita nggak akan gampang kecewa, nggak akan gampang marah, mungkin high blood pressure, darah tinggi, mungkin banyak penyakit-penyakit yang lain. Dan juga mungkin kita nggak akan gampang gila gara-gara masalah kita yang menghimpit. Orang-orang yang tidak fokus sama masalah adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya mental yang luar biasa, orang-orang yang fokusnya solution oriented, dan juga pasti sehat secara mental dan jasmani. Dan saya yakin teman-teman juga adalah orang-orang yang bisa melakukan tersebut. Ingat, jangan fokus sama masalahnya, jangan fokus sama kekurangannya, jangan fokus hanya mengasihani diri sendiri, jangan fokus hanya kekurangan diri sendiri, menyesal, memarahin orang lain, memarahin situasi, bahkan menyalahkan Tuhan kenapa gue lahir begini. No, but focus on something that you can do better. Fokus pada hal-hal yang kita bisa lakukan yang baik. Fokus kepada solusi dan bukan kepada masalah. Fokus kepada jawaban. Misalnya kalau kita menjadi orang-orang tersebut, saya yakin kita menjadi orang-orang yang berhasil, dan pasti kita akan mencatatkan nama kita dalam sejarah, minimal sejarah kehidupan kita. Bagi teman-teman yang suka videonya, jangan lupa like dan juga komen apabila ada masukan dan saran mengenai video tersebut, dan juga jangan lupa share. Siapa tahu dengan share kalian juga orang-orang lain, teman-teman kalian yang lain bisa mendapatkan inspirasi juga yang sama. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya bersama saya, Leonardo Ginting.